dipuaskan. Iya. Dalam arti daging dipuaskan, dalam arti ya bisa aja menurut kita itu sudah benar, tapi menurut Tuhan itu tidak tepat. Nah, Iya. kalau tidak tepat kan berarti dosa. Hamartia. Iya. Tidak tepat. Bagi kita sebagai manusia, kalau kita hidup, ketika kita mengaku orang yang beragama, apalagi kita ada predikat atau jabatan ya, sebagai seorang hamba Tuhan, atau sebagai seorang pendeta, atau sebagai seorang pejabat, ya. Predikat-predikat itu yang menempel itu biasanya kan kita bias dalam kita menjunjung apa yang namanya perasaan Tuhan. Oke. Nah, disitulah yang memang yang kita harus belajar bagaimana metode atau teknik atau tahapan-tahapan sehingga kita bisa betul-betul mati. Mati di sini maksudnya daging kita, keinginan mata, keangkuhan hidup, sama keinginan daging. Yang relatif kalau bagi manusia normal, itu sebenarnya bisa jadi kita ini orang yang sudah rohani, tapi kalau dari segi Tuhan kita adalah orang sesat, orang jahat. Jadi predikat itu saja yang membuat kita itu jadi baik, predikat. Tapi di dalamnya diri kita sendiri kita masih ibaratnya pengikut setan lah. Karena apa? Karena tidak tepat tadi, Pak. Oke. Nah, tidak tepat. Nah, ini yang mungkin butuh sharing bagaimana kita betul-betul bisa mati dan hidup bagi Tuhan. Iya. Nah, ketika kita mati kan berarti yang hidup adalah Tuhan. Iya. Tapi ketika kita hidup, yang mati adalah Tuhan. Itu kalau kesimpulan saya cuma dua pilihan ini. Tidak ada di tengah-tengah atau yang penting baik-baiklah. Kita kalau itu hidup sesuai norma-norma agama, norma-norma aturan undang-undang peraturan hukum kita dalam koridor yang benar ya sudah, cukup itu. Sementara bagaimana kita sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus ini yang sangat sulit, bahkan dikatakan mustahil. Memang tujuan kita hidup sebelum dipanggil memang harus serupa. Iya. Tugas tadi kan, pergilah dan jadikanlah bangsa itu muridku. Nah, menjadi murid kan itu harus meninggalkan semua keterikatan, termasuk tadi harus mati kita. Mati bagi Tuhan, maksudnya mati bagi diri kita untuk hidup bagi Tuhan. Nah, kira-kira ada rekan-rekan atau saudara-saudara yang bisa memberi semacam pencerahan lah dalam arti bagaimana kita melalui proses kematian ini. Kematian maksudnya kematian daging ini loh. Yang tanpa kita sadari sudah kita pelihara dari kecil, kita sudah hidup dengan suka-suka dengan pikiran kita. Apa yang mau kita pikirkan, kita pikirkan. Apa yang mau kita katakan, kita katakan. Apa yang mau kita lakukan, kita lakukan. Tanpa kita mengingat bahwa harusnya kita berpikir, berkata, berbuat sesuai maunya Tuhan. Itu Pak. Oke. Itu kira-kira. Sekarang saya tanya dulu sama Pak Hutagaon ya. Saya tanya dulu. Siap Pak Gibson. Yang diselamatkan itu sebenarnya kira-kira apa yang diselamatkan oleh Tuhan? Ini dulu. Kita harus tahu dulu yang diselamatkan itu apa. Terima kasih Pak Girsang. Kalau menurut yang saya tahu, keselamatan, apa itu keselamatan? Keselamatan kalau menurut saya simpulkannya selama ini, usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula. Usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Oke. Itu. Jadi rancangan Tuhan itu supaya kita hidup sempurna seperti Bapa. Begitu. Jadi kembali ke keselamatan. Apa prinsip dasar keselamatan itu? Mengembalikan kita ke rancangan yang semula. Rancangan semula apa ini kita? Kita diciptakan serupa dan segambar. Nah, itu sudah kembali belum? Itu belum.
Saya walaupun sudah 49 tahun jadi Kristen dan selalu membedah firman, saya belum serupa dan segambar. Nah, ini masih proses, tapi tidak mati-mati. Jadi gini Pak, ini ada miss. Menurut saya ada miss yang perlu diteliti ulang. Ya. Pertama gini, segambar dan sepeta dengan Allah, ya, segambar dan serupa dengan Allah itu bukan agenda kita, itu agenda Tuhan, betul? Setuju nggak? Betul, betul. Karena agenda Tuhan. Agenda Tuhan, ya. Pak Utagaul begini. Siapa sih yang minta lahir di bumi ini? Apakah Pak Utagaul bilang minta ada di bumi ini? Lewat papa ini, mama ini, menjadi orang Indonesia? Tidak kan? Tidak. Enggak, itu ya. Jadi begini, saran saya yang kita harus hidupi adalah semua itu adalah agenda Tuhan. Dan Tuhan yang menggenapinya, bukan kita. Nah, ini harus tangkap dulu nih yang paling dasar ya. Untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, itu agendanya Tuhan. Bukan agenda kita. Ya, ini satu ya. Bukan agenda kita, tapi agenda Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan? Tuhan yang melakukannya, bukan kita. Kita ini, prinsip kita ini tinggal mengaminkan. Yes, aku aminkan. Bersyukur, hidupi apa yang sudah Tuhan lakukan. Gitu ya. Nah, ini kan di Kejadian. Jadi gini, Pak. Coba Bapak baca di situ Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dulu. Ya. Ya, itu dulu baca. Saya ambil Alkitab dulu, Pak ya. Boleh. Saya tunjuk di sini juga ya, coba ya, saya lihat ada nggak ya. Coba ini Pak, ada di layar kali Pak. Kejadian 1 ayat 26-27. Sebentar ya, ini dia. Ini Pak ada di layar Pak. Ya. Oh, udah belum keluar ya? Sebentar. Belum ya. Ini sudah dapatnya. Kejadian 1 Ya, ayat 26 dan 27. Iya. Firman-Nya berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Ya. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Oke. Nah, sampai situ Bapak udah tangkap. Coba sekarang Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi sejalan dengan Kejadian 1 ayat 26-27 tadi, ya, maka dipertegas oleh Rasul Paulus, ya, dipertegas oleh Rasul Paulus bahwa sebelum dunia ada, kita telah diciptakan di dalam Kristus. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat celah. Nah, jadi kudus dan tak bercacat celah bukan usaha kita. Nah, ini harus ditangkap lagi. Jadi, untuk menjadi kudus dan tak bercacat celah bukan usaha kita juga, bukan. Itu Tuhan yang melakukannya. Nah, kalau kita berusaha untuk kudus dan tak bercacat celah, maka ujungnya kegagalan. Nah, makanya ada pendeta ya di Amerika juga yang bunuh diri, ya kan? Ada pendeta yang memperkosa, ada di Australia itu apa namanya yang dari
Hillsong, penulis lagu, mereka juga agak di akhir-akhirnya menjadi frustasi gitu ya. Jadi kenapa? Nah, ini sejalan dengan apa yang tadi Pak Uta Gaul pertanyakan, dengan apa tadi, aku mati, Kristus yang hidup, ya kan? Ya, benar. Jadi memang Galatia 2, coba diulang lagi Pak. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat Ya, 19 sampai 20. sampai 20. Ya. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 berbunyi, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Ya. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Iya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, di situ yang perlu Bapak catat adalah kita hidup oleh iman dalam Anak Allah, oleh iman dalam Kristus, bukan iman kita. Ya. Jadi kalau iman kita, ya, kita juga gagal. Jadi oleh iman dalam Kristus. Jadi memang benar-benar kita harus fokus kepada Kristus, Pak. Nah, ingat, relasi Bapak, relasi kita kepada Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Setiap saat, ya, setiap momen, ya, itu kita memiliki relasi dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya kita lipat tangan, kita berdoa, tidak begitu. Tidak begitu. Nah, makanya relasi dalam roh dan kebenaran ini penting untuk kita memiliki relasi yang intim dengan Dia. Gitu. Nah, kalau kita sadar bahwa Kristus yang hidup di dalam kita, dan kalau nanti Bapak baca lagi di Filipi 2 ayat 13, coba tolong Bapak baca. Filipi 2 ayat 13. 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13 ya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi Pak, kalau kita benar-benar ya mengerti bahwa kita sudah bersatu dengan Dia. Coba baca dulu 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak sadar dalam hidup kita sehari-hari kita telah mengikatkan diri, kita mengikatkan diri sama Tuhan. Maka kita menjadi satu roh dengan Dia. Kalau kita sudah satu roh dengan Dia, ya kemungkinan besar untuk berbuat jahat, itu ini, kayaknya kecil kemungkinan, Pak. Gitu ya. Tapi kalau yang hidup diri kita, ya kita bisa banyak kesalahan, Pak. Jadi pertama adalah keselamatan dulu. Nah, keselamatan itu yang tadi Bapak katakan dikembalikan kepada rancangan semula, ya kan? Nah, tapi coba Bapak baca dulu. 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9 ya. Ya. Satu Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, jadi Pak, waktu kita mengerti kebenaran, kita tahu siapa itu Yesus Kristus, telah turun ke bumi, ya, telah mati di kayu salib, telah dikubur dan bangkit. Dan kita percaya penuh kepada Dia, fokus kepada Dia, maka jiwa kita selamat.
Jadi yang diselamatkan itu jiwa kita, Pak. Maka waktu jiwa kita selamat, jiwa kita bersatu kepada roh Tuhan. Rohnya Tuhan, roh Kristus. Jadi jiwa kita menyatu dengan roh Kristus. Nah, kesadaran inilah renewing of our mind, pembaharuan pikiran kita itu sangat penting. Karena yang diselamatkan itu jiwa kita, pikiran, kehendak, kemauan kita, itulah yang diselamatkan searah fokus kepada Sang Firman yang hidup, fokus kepada firman-Nya, sehingga kita dipimpin oleh roh, dipimpin oleh Sang Firman yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ya pastinya lebih baik, Pak. Pastinya lebih baik. Dan inilah yang perlu tiap-tiap kita hidup di dalamnya. Nah, tadi kalau yang Bapak katakan, saya tanya tadi, apakah kita yang Bapak katakan telah segambar dan serupa dengan Tuhan, Bapak katakan belum. Nah, itu sebetulnya sudah, Pak. Sebetulnya sudah. Cuma kalau kita tidak mengerti, kita bilang belum. Nah, sekarang coba Bapak baca 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Pak Immanuel Zo, selamat malam. Malam, Pak. Ya, selamat malam. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Ya. Berbunyi, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, Pak, makanya di situ sudah jelas ayatnya. Kita tidak bisa lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Ya. Dan dulu kalau para rasul pernah menilai Kristus dengan ukuran manusia, sejak tahun 50-an 60-an itu sudah tidak lagi, karena mereka sadar siapa itu Kristus. Nah, untuk itu jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Jadi sebenarnya waktu Pak David mengerti, sadar kita ada di dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan baru. Bukan gara-gara dibaptis di gereja, bukan. Tetapi yang penting itu adalah kita menangkap kebenaran, yes, aminkan, ya hidupi, alami, aku ada di dalam Kristus. Aku telah menjadi manusia ciptaan baru. Apa maknanya artinya? Manusia ciptaan baru itu adalah manusia roh. Manusia dengan tubuh rohaniah. Artinya kita telah segambar dan serupa dengan Kristus. Itu artinya. Karena Kristus itu adalah Allah yang roh. Kita telah menjadi manusia roh di dalam Kristus Allah yang roh. Maka kita telah segambar dan serupa dengan Dia. Itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Gesang atas pencerahannya. If you feel blessed, don't forget to subscribe and share to a friend. See you on the next video.